Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, canda-candaran. Ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Abimanyu Wallin. Amidin wa mash Qutila ashabul depan an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma Ayo bunyi. Sudah hafal rata-rata? Minhum illa ayyu'minu li syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabun. Ayo baca. Zalikal fawzul. Inna batasya keras. Innahu may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, baik, alhamdulillah ya, murojaah sudah. Baik, alhamdulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, insyaallah alhamdulillah kita berada di Jumat pertama ya. Jumat pertama di bulan Agustus. Setiap biasa ya. Kalau setiap Jumat pertama kita kumpul jadi satu, kita bersama-sama mendengarkan sirah nabawiyah, perjalanan kisah Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebulan sekali setiap Jumat pertama ya kita kumpul, kelas sore dan kelas malam dikumpulkan jadi satu di waktu sore. Berarti nanti kelas malam libur karena sudah digabung di waktu sore. Seperti biasa ya. Khawatirnya nanti yang kelas malam yang baru masuk aja ya, padahal sudah digabung di waktu sore. Baik ya, kita akan melanjutkan kemarin pelajaran yang ke-28 kemarin belum selesai ya. Nah sekarang kita selesaikan pelajaran yang ke-28 kemarin tentang, masih ingat siapa apa? Tentang apa? Tentang apa? Masuk Islamnya raja siapa ya? Namrud. Namrud ya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Raja siapa?
yang dari Ethiopia, dari Habasyah. Apa? Raja siapa ya? Raja Najasa. Hei, Raja Najasyi. Masih ingat nggak? Ya. Raja Najasyi itu raja dari sebuah negeri atau negara, dari negeri namanya Habasyah. Sekarang negeri Habasyah menjadi nama negara apa? Ethiopia. Ethiopia itu di benua mana? Benua Afrika. Benua Afrika ya. Kalau benua Afrika berarti orang yang berkulit putih, berkulit hitam. Oh, ireng Arfan. Oh, berkulit hitam ya. Oh, berkulit hitam ya. Saya dulu kuliah, nah cerita ya. Saya dulu kuliah punya teman dari Mali. Mali itu dari Afrika juga, benua Afrika. Teman saya kulitnya hitam legam, saya cibit kulitnya kandel, saya cubit itu ya, kulitnya tebel. Karena mungkin saking kepanasan, kemudian kulitnya hitam, saya cubit tangannya, kulitnya keras, ya, orangnya tinggi besar. Kalau senyum, yang kelihatan putih hanya giginya doang, ya. Selainnya ya gelap, ya, gelap ya. Dari teman saya dari Afrika, ya. Ya, teman saya juga ada yang dari Prancis, ya. Dari Inggris juga ada, Liverpool, dari negara apa? Kota Liverpool. Namanya Muhammad Zubair. Itu dulu sekelas sama saya, ya. Jadi banyak teman-teman saya dari luar negeri. Ya, sekarang kita lanjut, perhatikan. Ya. Kita lanjut. Masuk Islamnya Raja Najasyi, ya. Tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang jumlahnya kemarin berapa ya? Totalnya yang terakhir berapa laki-laki, berapa perempuan? Oh, laki-laki 24. Oh. Ayo Gaza berapa ya? Laki-laki totalnya, laki-laki dulu berapa? 5 bukan. 73 laki-laki dan perempuannya berapa? 11 perempuan. Ya. 73 laki-laki dan 11 berarti total berapa laki-laki perempuan? Berapa? 84 umat Islam. Loh, itu umat Nabi masih hitungan puluhan. 84 hijrah dari Mekah ke Habasyah untuk mencari perlindungan diri. Supaya apa? Tidak dizolimi. Supaya apa? Sholatnya bisa tenang, damai, nyaman. Ya enggak? Sekarang kita yang aman, tentram, damai, masjid musolanya pada sepi. Padahal masjid musolanya sudah ada kipas angin, sudah berkeramik, berkarpet empuk. Ya enggak? Mungkin sebagian musola, kalau yang musolanya mewah, ber-AC, masjidnya mewah, ber-AC, tapi banyak orang-orang yang tidak Siapa yang tadi sholat subuh, Cung? Angkat tangan. Kenapa enggak sholat? Loh, enggak apa-apa, bangun jam 6, sholat subuh jam 6. Enggak apa-apa. Latihan, yang penting latihan dulu menjaga sholat. Nah, ya bagus. Ya, jangan sampai sholatnya ditinggal-tinggal. Kusmi, tadi subuh sholat enggak? Di mana? Di masjid sama abinya. Ya, Dika sholat enggak? Di mana? Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 2, bagus. Lu 4 ya. Enggak ya? Baik. Yang sholat zuhur tadi Jumatan, siapa?
Ya. Apa? Ya. Syahid? Sholat Jumat enggak? Oh, enggak ya. Kalau kelas 1 enggak ya ke masjid ya? Ya. Ya, baik. Yang tadi sholat asar, Cung, sholat asar. Jangan sampai ngaji tapi nggak sholat. Gimana? Ngaji ke sini kok nggak sholat? Harus sholat. Ya. Ya. Baik, ya. Saya nasihatkan latihan menjaga sholat sejak kecil. Nggak apa-apa. Sholat bangun setengah 6, sholat subuh, mandi, habis itu sebelum berangkat sekolah sholat dulu 2 rakaat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Latihan menjaga sholat. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya, kalau memang ini nggak apa-apa. Ya, yang penting latihan menjaga sholat. Tapi jangan sampai sudah besar kayak gitu terus. Boleh. Ya. Nah, baik, perhatikan. Tatkala umat Islam mereka hijrah ke Habasyah, arsalu rajulaini bihadaya. Maka orang-orang kafir Quraisy mengirimkan 2 utusan orang-orang Quraisy. Nih, pokoknya Abu Jahal, orang-orang Quraisy tidak ridho, tidak terima, tidak ikhlas kalau umat Islam diterima oleh Raja Najasyi. Maka apa? Abu Jahal berusaha agar supaya Raja Najasyi menolak 84 umat Nabi Muhammad, suruh diusir. Jangan diterima di negaranya. Ya. Yang diutus siapa coba? Ada yang tahu, masih ingat? Abu Jahal mengutus ke Raja Najasyi 2 orang. Siapa yang pertama? Amr bin Al-As. Siapa? Amr bin As. Amr bin Al-As. Siapa? Apa Hanifah? Namanya siapa ya? Yang Abu Jahal mengutus untuk bertemu Raja Najasyi siapa ya? Akmal. Amr bin Al-As. Ya, sana. Amr bin Al-As. Yang kedua, Imarah bin Walid. Siapa? Atau Ammarah bin Walid namanya. 2 orang ini diutus oleh Abu Jahal untuk apa? Untuk mendatangi Raja Najasyi agar Raja Najasyi menolak 84 sahabat Nabi dan diusir dari negara Ethiopia. Ternyata apa? Raja Najasyi tidak mau menerima permintaan mereka. Datang, tapi apa? Raja Najasyi menolak, tidak diterima permintaan mereka. Ya, bahkan apa? Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib yang sebagai ketua rombongan hijrah. Loh. Jadi namanya kalau sedang safar, ini kan safar ini hijrah. Ada ketua rombongannya. Siapa namanya? Ja'far bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi Muhammad namanya Ja'far. Namanya siapa? Ja'far. Jadi pamannya Nabi bukan hanya Abu Thalib. Abu Lahab itu pamannya, tapi paman yang kafir, ya. Kemudian siapa lagi? Ja'far bin Abdul Muthalib. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, sisanya masuk Islam semua, kecuali Abu Thalib dan Abu Lahab. Paman kandung Nabi yang tidak masuk Islam 2, Abu Thalib dan Abu Lahab. Sisanya paman-paman kandungnya masuk ke dalam Islam. Abbas, kemudian Ja'far, kemudian siapa lagi? Hamzah, ya kan? Nah, kemudian Raja Najasyi mengundang mereka. Mengundang siapa tadi? Ja'far bin Abdul Muthalib.
Raja Najasyi ingin bertanya tentang ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayo yang ngobrol sendiri siap maju ke depan. Muslimin, yang muslimat siap dengarkan. Jangan ngobrol sendiri, ya. Raja Najasyi ingin mendengarkan penjelasan apa itu Islam. Ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggillah ketua rombongan hijrah, yaitu Ja'far bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diundanglah, ya, Ja'far, ya. Kemudian apa? Ditanya-tanya tentang ajaran Islam. Apa ajaran Islam? Islam itu mengajarkan kita hanya menyembah kepada satu Tuhan. Menyembah kepada satu Tuhan. Siapa? Allah. Paham? Kita diperintahkan untuk saling mencintai, saling tolong menolong, saling bersilaturahim. Kita diperintahkan untuk saling membantu, terutama kepada yang lemah, dan tidak ada perbudakan. Tidak ada apa? Perbudakan nggak ada. Karena zaman Nabi dulu masih banyak para budak. Manusia diperjualbelikan seperti layaknya barang hewan. Maka di Mekah ada namanya pasar Uqad. Itu juga pasar untuk jual beli makanan, sayur mayur atau hasil pertanian. Dan juga apa? Tempat penjualan budak manusia. Misalkan nih, ini manusia nih, dijual nih, dipajang. Ya di atas panggung dipajang. Ini pesek nih, palingnya 10.000 lah, jujul. Oh ini kulitnya hitam nih, wah, paling murah ini 7.000 lah, 500 lah. Oh nggak bisa, 6.000, ya bisa 6.000. Coba bayangkan, manusia pada zaman jahiliyah disamakan seperti hewan, barang. Paham? Itu budak itu, manusia diperjualbelikan. Maka Islam datang, Nabi Muhammad diutus untuk menghilangkan perbudakan kepada manusia. Yang hanya ada perbudakan hanya kepada Allah. Makanya disebut apa? Abdullah. Apa? Hamba Allah. Bukan Abdunnas, hamba manusia. Nggak ada. Nah, paham? Maka umat Islam datang menghilangkan perbudakan. Nggak ada sekarang perbudakan. Nggak ada, ya. Manusia dijual beli, kecuali sekarang zaman edan, ya. Manusia dijual ke Kamboja dan seterusnya, dijual kemana, ya. Untuk diambil apa? Dibunuh, diambil organ dalamnya. Nah, ini naudzubillah, ini dikira, ya. Ya. Nah, ini perhatikan ini, ya. Kembali nih ke zaman jahiliyah, ya. Ada orang-orang yang menjual manusia, ya. Nah, perhatikan. Kemudian apa? Ja'far bin Abi Thalib membacakan awal surat Toha. Awal surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an turun tidak menjadikan susah wahai Muhammad. Bahkan apa? Al-Qur'an turun menjadikanmu terhormat, menjadikanmu dimudahkan oleh Allah. Sampai ayat 15 dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian apa? Raja Najasyi menangis. Perhatikan nih. Ini Islamnya Raja Najasyi nih. Ketika setelah mendengarkan lantunan bacaan surat Maryam, surat Toha dari ayat 1 sampai 12. Surat Maryam ayat 1 sampai 12. Maka apa? Raja Najasyi menangis terseduh-seduh.
Raja Najasyi menangis terseduh-seduh dengan mengatakan, hadza namus Isa, hadza namus ala ma jaa namusu Isa. Au mithlama namusu jaa ala Isa. Ini adalah tanda-tanda kenabian atau perkataan Allah yang sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihis. Karena Raja Najasyi itu masih mengikuti agama Nabi Isa yang murni. Paham? Paham. Raja Najasyi masih mengikuti ajarannya Nabi Isa yang masih murni. Injilnya masih murni. Makanya tahu hakikatnya orang-orang yang mereka mengikuti Injil yang murni pasti mengetahui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka seketika itu Raja Najasyi mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba bayangkan, itu ya, seorang raja ya masuk ke dalam Islam. Siapa namanya? Raja Najasyi. Siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi. Ya. Pada tahun berapa? Pada tahun 7 kenabian. Jadi Nabi kita Muhammad sudah menjadi Nabi 7 tahun. Nah, pada tahun ke-7 Raja Najasyi masuk ke dalam agama Islam. Sehingga semakin memperkuat agama Islam. Loh. Kemudian kabar keislamannya Raja Najasyi langsung disampaikan oleh malaikat Jibril. Oh, kenapa? Jauh jaraknya antara Mekah dengan Habasyah, Ethiopia, ya kan? Kalau naik kuda, naik ini harus membutuhkan perjalanan berbulan-bulan. Maka apa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, diberi kabar oleh malaikat Jibril tentang Islamnya Raja Najasyi. Wahai Muhammad, Raja Najasyi telah masuk Islam. Loh, ini malaikat Jibril ngasih tahu, ya. Malaikat Jibril ngasih tahu. Karena kalau seandainya umat Islam yang 84 itu perwakilan pulang, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan dan kondisi jalan pada saat itu tidak aman. Banyak perampok, banyak ular berbisa. Ya. Perjalanannya bulanan, bukan kayak kita sekarang. Kita ke Jakarta paling hanya 10 jam. Misalkan naik pesawat hanya sejam. Ya kan? Naik pesawat, iya, bahkan nggak ada sejam, setengah jam, 45 menit. Ya kan? Zaman dulu enggak, naik unta berbulan-bulan. Coba bayangkan, naik unta, naik kuda, nginep di jalan, bikin tenda, masak, besok bangkit lagi, di ini lagi, tutup lagi tendanya, kemudian jalan lagi, nanti malam buka tenda lagi, terus seperti itu. Capek nggak kira-kira? Capek banget. Itu perjuangan para sahabat ketika itu tuh, ya, dalam menjaga agamanya. Nah sekarang aman, sentosa, damai, lo konsolat pada pada tidak mau. Kalau seandainya Nabi sekarang hidup, oh umatku ternyata berkhianat misalkan. Lo umatku dening pada ora salat, kok nggak pada sholat? Dahulu para sahabat mereka supaya sholatnya aman, tenang, damai, hijrah sampai berbulan-bulan lamanya di perjalanan. Lo sekarang musola nyaman, masjidnya empuk, ber-AC, malah sebagian umat Islam tidak mau sholat. Makanya kalau seandainya umat Nabi Muhammad hidup, kaget. Lu umatku tinggal pada orang sholat sih, ya Allah, kaget Nabi Muhammad. Ya? Aku besok. Ya, makanya nih, perhatikan nih, mulai sejak kecil jaga sholat. Paham? Paham. Rajin menjaga sholat.
Jangan cuma kecilnya, tapi sampai tua, sampai nanti mati tetap kita harus menjaga sholat. Ya iya, sholatnya sampai kapan? Sholatnya sampai mati, sampai kita ya beribadah sampai kita meninggal dunia. Ya, kalau mati disolati Aisyah. Ya. Makanya yang penting sekarang rajin latihan sholat. Kalau yang sudah gede dijaga sholatnya, paham? Jangan gara-gara tugas lalai sholat, sibuk tugas, nggak ada tuh, ya. Apalagi gara-gara misalkan mainan, HP dan seterusnya, meninggalkan sholat, ini naudzubillah nggak boleh. Orang gara-gara tugas saja nggak boleh meninggalkan sholat, apalagi gara-gara HP. Ini makanya jangan sampai melalaikan, ya. Kemudian apa? Tsumma matan Najasyi. Kemudian Raja Najasyi setelah selang beberapa tahun dari masuk Islam, Raja Najasyi meninggal dunia. Raja Najasyi meninggal dunia. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma a'lamahu Jibril biwafatihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, Raja Najasyi telah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad belum pernah bertemu dengan Raja Najasyi. Belum pernah melihat Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi sudah lebih dahulu meninggalkan Rasulullah sedih. Maka apa? Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk sholat jenazah atau yang dikenal dengan sholat ghaib. Apa? Sholat ghaib. Sholat apa? Nih, asal muasal adanya sholat ghaib ketika apa? Ketika meninggalnya Raja Najasyi. Nabi Muhammad di Mekah, Raja Najasyi di Ethiopia. Arab Saudi sama Ethiopia jauh nggak? Kalau Nabi harus ke sana, keburu badannya belum dikebumikan kan? Waktunya butuh berbulan-bulan ke Ethiopia. Nanti khawatirnya jenazahnya, ya kan tadi kalau manusia meninggal harus segera dikubur, ya kan? Maka apa? Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk memanggil para sahabat yang lain, kemudian sholat ghaib. Apa? Sholat ghaib adalah sholat jenazah yang dikerjakan ketika jenazahnya jauh di sana, yang kita tidak bisa datang ke sana. Maka boleh seseorang sholat ghaib. Paham? Tata cara sholatnya seperti sholat jenazah, ya. Takbir 4 kali tanpa ruku dan sujud. Nah, belum tahu ya. Besok nanti kalau pas pelajaran fikih, ini yang kelas besar, nanti sudah masuk bab fikih jenazah, nanti ada tata cara sholat jenazah. Bahkan nanti tata cara memandikan jenazah sampai menguburkan dan seterusnya, ya. Harus tahu, ya. Nah, kemudian inilah kisah dari Raja Najasyi, ya. Masuk Islamnya Raja Najasyi pada tahun berapa tadi? Pada tahun 7 pada tahun berapa? 7 Jadi Nabi Muhammad sudah 7 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Raja Najasyi masuk Islam, kemudian selang beberapa tahun Raja Najasyi meninggal dunia. Dapat dipahami? Ya, baik.